tausiah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia, yang terhormat Sayyidul Habib Abdullah Al-Jun Al-Khairin LC dari Kota Samping. Dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhadikum bitahiyatil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhadikum bitahiyatil Islam. Tahiyyati ahli salam, tahiyyati ahli jinan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ulangi salam saya dengan harapan semoga yang menjawab salam pada malam hari ini di acara yang begitu mulia ini Allah angkat derajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah sugihkan hartanya, dan khusus buat acil-acil yang gak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat tadi suami pian mendengar doa ulun, bahagianya luar biasa. Tapi setelah mendengar jawabannya yang begitu lantang, lugas, tegas, menandakan bahwa cintanya tak mau dibagi. Kita doakan bersama semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, adem ayem. Yang biasanya suaminya pelit, Allah dermawankan dia. Dan yang biasanya istrinya pemamaian, Allah sabarkan dia. Dan semoga kita selalu dalam kebahagiaan dalam dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Thumma amma ba'du. Hadratul mukarramun, ya, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita harapkan doanya, nasihatnya kepada segenap tokoh agama yang berhadir di tempat ini, terkhusus para ulama dan habaibnya, membersamai kita Fadilatul Habib Nuh Al-Idrus, dan kepada yang terhormat Abah Kiai Muhammad Lutfi, dan kepada Abah Guru Muhammad Yusuf Sultan, dan kepada Abah Haji Asran dan Ustadz Haji Fadil selaku Kepala KUA Cempaka Hulu, dan juga kepada Kiai Haji Nur Wahid selaku Kepala MUI Cempaka Hulu, dan segenap para ulama dan tokoh yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada bubuhan pian berataan. Kita doakan semoga guru kita, ulama kita, semoga selalu Allah jaga dia, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkahnya, Allah subhanahu wa ta'ala selalu jadikan beliau-beliau tersebut adalah orang-orang yang dicintai oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan salam terkhusus saya, salam ta'zim saya kepada segenap hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian malam hari ini tak lepas dari rasa syukur kita
haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat demi nikmatnya, kasih sayangnya yang selalu teranugerahkan untuk kita bersama, sehingga tak terasa Allah pada malam hari ini manjakan kita dengan kita bisa berhadir, duduk manis di tempat ini. Walaupun kita tidak ngapa-ngapain, bahkan seandainya pun tertidur di tempat ini, kucuran pahala itu selalu kita dapatkan. Bagaimana tidak kita di tempat yang sengaja dibangun hanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Asas dari pembangunan Masjid Darussalam adalah takwa mereka kepada Allah. Sehingga harapannya semoga yang duduk di tempat ini tak pulang ke kediamannya masing-masing kecuali segenap hajatnya Allah kabulkan, setiap permintaannya Allah ijabahkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang kada berduit Allah sugihkan, nambah isi hutang Allah lunaskan, yang jomblo Allah kawinkan. Dan semoga kita yang sedih selalu bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dari tempat ke tempat Bapak Ibu di bulan Maulid luar biasa. Kita lihat bahwasannya syiar agama ketika berkaitan dengan bulan Maulid, berlomba-lomba orang itu untuk menyelenggarakan perayaan Maulid. Yang dasar utamanya pastinya adalah cinta mereka kepada sosok yang akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas asas cinta itu tak terasa harta pun dikorbankan, tenaga pun dikorbankan. Ibu-ibu akan repot memasak, bapak-bapak akan juga menyiapkan perkara yang membutuhkan tenaga fisik, yang dimana dihadirkan qari kita, dihadirkan ahli nasyid kita, bahkan dihadirkan para penceramah-penceramah yang memberikan motivasi kepada kita bersama. Kita lihat tidak lebih dari bulan Maulid semuanya merayakan hal itu. Dan semoga semua yang menjadi bagian dalam perayaan Maulid di Masjid Darussalam ini mendapatkan kemuliaan dengan syafaat Nabi sebagai sebaik-baiknya balasannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya dikasih waktu berapa? Apa sudah ngantuk mungkin? Bergeletek hati, ya Allah apabila Habib Tuntung. Saya tertarik di tempat ini sebagai khatimah penutup bulan Maulid. Tertarik sekali untuk membahas sejarah Nabi. Kita berkesahan aja yang menjadi motivasi, oh ternyata kehidupan Nabi seperti ini. Maka ulun minta izin terkhusus kepada para tokoh yang ada. Ulun minta izin, ulun tak pantas untuk duduk di atas seperti ini membawahi bubuhan pian, tapi karena tadi panitia Bapak Habib amun duduk dan di belakang yang bubinian kada melihat, takut di demo jadinya, maka disiapkan kursi ini. Ulun minta maaf betul, minta izin. Dan kepada segenap jamaah, siapkan sanubarinya, kencangkan sabuknya, silahkan dinikmati wadahnya sambil mendengar ulun berkesahan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana yang kita ketahui, Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 570 Masehi. Jadi kalau dihitung sekarang 2025. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam Allah anugerahkan untuk dunia beserta alam pada kelahirannya di abad ke-6. Berapa Ibu? 570 Masehi. Baik. Kenapa di abad itu, di zaman itu, 1500 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan untuk alam dengan kelahiran Sayyidul Wujud? Apakah itu adalah suatu momen yang paling nyaman?
dibandingkan dengan masa yang kita duduki saat ini, ternyata ketika kita lihat, ternyata ketika para sejarawan membahas bagaimana kelamnya era ataupun abad 6 itu, mungkin di antara kita semua tak ada yang tertarik untuk lahir saat itu. Karena dunia tidak sedang baik-baik saja. Puncak dari kejahiliahan, abad kegelapan itu ada pada era tersebut. Bahkan di saat kita lihat, para sejarawan itu membahas puncak dari kesulitan, kemaksiatan, kehancuran suatu era tertuju kepada era yang begitu menakutkan di abad ke-6 tersebut yang saat Nabi itu dilahirkan. Nah itu Allah spesialkan, ini Nabi yang begitu spesial, keluar dengan misi yang begitu besar, membawa rahmatan lil alamin. Kenapa saya katakan ibu-ibu, bahwa ibu-ibu demi Allah gak mungkin berharap untuk lahir pada zaman itu. Kita lihat, ambil contoh bahwa dunia dikuasai oleh dua kekuatan superpower. Yang pertama kekuatan Romawi, Rum. Yang kedua kekuatan Persia. Kalau mungkin sekarang ketika kita tanya kekuatan superpower, ada pada Amerika, ada pada Rusia. Kalau dulu dua puncak ataupun dua kekuatan tersebut ada pada namanya Romawi dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Persia. Dua negara yang superpower ini, dua negara adidaya ini tidak mentolerir, tidak ada sedikit pun musamaha kepada bangsa yang lainnya. Bahkan hobinya itu menjarah dan menjajah. Hancur semua peradaban yang ada ketika mereka menjajah negara tersebut. Dan pada saat itu yang kesian, yang terlihat sekali bentuk dari kezaliman yang ada, para wanita itu tak ada qimahnya sama sekali, tidak ada harganya sama sekali. Bahkan para mu'arrikhin itu menjelaskan mereka itu kebingungan. Kedudukan wanita itu apakah sama kastanya seperti hewan, apa sama seperti benda mati? Tidak ada sama sekali. Bahkan dikatakan kehidupannya, rohnya itu apakah ini manusia, apa ini setan? Dijual, bukan hanya dijual, bahkan kelahirannya saja tidak diinginkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Maka tak heran setiap ada kelahiran yang ditunggu-tunggu dan kebetulan ini adalah wanita, maka dia langsung dibunuh dengan cara dipendam hidup-hidup. Di saat wanita itu yang ada pada saat itu, pada era itu, Bapak Ibu, dia tak berhak untuk memiliki harta sedikit pun, nggak ada warisan buat dia. Di saat ada orang yang meninggal dan kebetulan dia punya istri, maka istri itu termasuk hitungan bagian dari warisannya. Jadi mungkin ketika anak mendapatkan bagian warisan itu, ibu itu bisa disenggamanya, bisa disetubuhinya. Sehingga itu wanita pada saat itu. Maka serem betul. Maka lihat kalau Nabi Muhammad lahir, kelahiran itu menjadi secercah harapan, menjadi sebutir suatu cahaya yang terang benderang yang bisa menghilangkan segenap kegelapan yang ada. Tidak ada ajaran manapun yang memuliakan wanita melebihi dari ajaran kita, ajaran agama Islam. Ibu-ibu coba deh pikir, kelahiran seorang anak adalah rahmat besar untuk orang tuanya, terkhusus ketika anak itu wanita. Saat lahir pun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sumber kebaikan kepada orang tuanya hanya karena melahirkan seorang anak wanita. Dia menjadi bidadari bagi ayah dan ibunya, sehingga pantas Nabi Muhammad mengatakan, man kana lahu thalatha banatin, barang siapa
yang punya anak 3 orang, yang kebetulan 3-tiganya itu adalah wanita. Fa ahsana tarbiyatuhunna. Anak orang tuanya mendidik, mengajarkan, memasukkan anak itu sekolah sampai anak itu besar, dan kebetulan anak itu telah menikah saat nantinya, maka orang tua itu ketika meninggal nanti Allah wajibkan dia untuk mencicipi nikmat surga. Ternyata anak wanita adalah pintu surga bagi ayahnya dan ibunya. Maka sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau nggak punya 3, hanya 2 doang gimana? Maka kata Nabi Muhammad, walaupun 2 masuk surga. Ya Rasulullah, kalau hanya 1 ya Rasulullah, walaupun 1 tetap dia masuk surga. Ini menandakan bahwasanya luar biasa, seorang anak wanita adalah bidadari bagi kedua orang tuanya. Di saat berlepas dari tanggung jawab orang tuanya, dia menjadi wanita, pasangan dari suaminya. Dia menjadi istri, menjadi pasangan hidup. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan dalam ucapan hadisnya, man tazawwaja faqad ahraza syatra dinihi. Dia menjadi pelengkap akan agamanya. Gak sempurna keimanannya, gak sempurna Islamnya kalau dia belum menikah. Sehingga kehadiran wanita tersebut menjadi pelengkap dan penyempurna dari agama suaminya. Di saat dia menjadi seorang ibu kelaknya, apa yang terjadi? Ternyata surga pun turun dan berada di telapak kakinya. Bagaimana lihat? Luar biasa cara Islam memuliakan seorang wanita. Maka jangan pernah berpikir ibu, para wanita terkhusus anak-anak yang muda, jangan pernah berpikir bahwa Nabi Muhammad dengan ajarannya membawakan kesengsaraan, bahkan terkekang karena agama. Tidak sama sekali. Wallahil azim, orang kalau sudah dibebaskan, seperti mana negara-negara yang tidak mengadopsi hukum Islam, apa yang terjadi? Hidupnya luluh lantah, hidupnya penuh dengan kesengsaraan, hidupnya penuh dengan dengan kegelapan, walaupun dia bebas sebebas-bebasnya. Maka dari itu Alhamdulillah ketika ajaran Nabi Muhammad mengeluarkan seseorang dari zaman yang begitu pekat gelapnya, begitu dahsyat kezalimannya, Nabi Muhammad hadir untuk membawa secercah rahmat untuk umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah pada era itu, ibu bapak, ada 3 cara. Namanya nikahul istibdha. Apa itu? Nikahul istibdha adalah suatu pernikahan yang didasari dengan hal yang begitu menyayat hati orang yang mendengar, menyayat hati pasangannya. Wanita, istri itu ketika melihat laki-laki yang bungas, laki-laki yang memiliki badan yang sterek, dia akan dinikmati oleh laki-laki yang tampan itu, laki-laki yang punya kelebihan itu di hadapan suaminya. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan bibit yang unggul, bibit yang baik. Nah, coba deh, kalau seandainya nikah yang seperti itu diterapkan sampai zaman ini, apa perasaan suami di saat melihat istri dijuduli oleh laki-laki lain? Pastinya tersayat-sayat hati ini. Ada namanya lagi pernikahan, namanya nikahul rahab. Nikahul rahab adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang wanita yang digauli lebih dari 10 orang. Digauli oleh 10 orang yang semuanya sama-sama menikmati ini perempuan, sehingga di saat kebingungan mana ayahnya, maka seorang wanita ini yang berhak memilih di antara 10 ini mana yang jadi ayahnya. Yang ketiga namanya nikahul baghaya. Apa itu nikahul baghaya? Nikahul baghaya adalah suatu proses pernikahan yang diketahui dengan simbol di depan rumah seorang wanita masing-masing. Ada bendera warna tertentu, yang dimana ketika terlihat bendera itu, semua laki-laki bisa menikmati orang ini. Coba seandainya perihal ini masih diterapkan
Bagaimana akan hancur rumah tangga yang utuh yang dibangun atas asas takwa. Nggak ada lagi. Nggak tahu mana ayahnya, mana ibunya. Itu baru saya berbahas satu faktor aja. Ini perempuan. Ibu bapak tahu Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat seorang wanita yang kebetulan adalah anaknya. Nih coba, Sayyidina Umar pernah bercerita itu. Karena Sayyidina Umar tuh menangis ibu. Menangis betul. Habis menangis beliau tersenyum, bahagia. Sahabat-sahabat ini bertanya, ya Umar, apa yang terjadi? Kok bisa-bisanya habis orang menangis ketawa? Iya, saya menangis. Saya menangis teringat masa lalu saya. Saya menangis teringat masa lalu saya. Lantas apa masa lalu kamu? Apa yang terjadi pada saat itu? Saya punya anak. Umurnya ibu sama seperti umur anak-anak pian. Umur 4 sampai 5 tahun. Istrinya nggak tahu apa-apa. Istri Sayyidina Umar nggak tahu apa-apa. Dipakaikan baju yang bungas, yang cantik, yang mewah. Ya pasti kalau seandainya pakai baju yang mewah, berarti kalau nggak ke kondangan kemana lagi? Atau jalan-jalan pakai baju terbaiknya. Dibawa oleh ayahnya ini jalan, dikira ke suatu pertemuan atau penjamuan, ternyata ke suatu tempat yang kebetulan Sayyidina Umar ini menggali lubang. Digali lubang. Maka ketika digali lubang itu Sayyidina Umar punya jenggot. Maka kadang debu itu nempel di jenggotnya. Anak yang polos menghampiri orang tuanya, menghampiri Sayyidina Umar, dibersihin di jenggot. Abi ada debunya di jenggotnya, dibersihin. Tambah dalam itu lubang. Ternyata setelah cukup itu lubang, anak yang tangan lembutnya itu memegang pipi orang tuanya dengan kasih sayangnya, ternyata dibalas dengan didorong dan diletakkan, dipaksa, ditindih ke tempat yang menjadi liang lahatnya dan dikubur hidup-hidup. Ada pada saat itu Bapak Ibu, bukannya tidak ada orang yang pintar, banyak cendekiawan yang hadir pada masa itu. Sayyidina Umar bercerita, di saat di jalan dia bertemu dengan sesuatu. Anggaplah itu batu atau tongkat atau kayu ya. Kayu ini bagus, mungkin terlihat lakukannya itu bagus. Dibersihin ini. Habis itu ditaruh di tempat disembah. Ini hasil temuan kayu yang kada jelas itu ketika dibersihin disembah. Dianggap ini Tuhannya. Sayyidina Umar pernah bercerita lagi di zaman itu bikin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bikin patung dari kurma, dari buah kurma. Setelah itu disembah, dikatakan ini Tuhan saya. Ketika lapar dimakan ini. Jadi orang sana yang bisa makan Tuhan, karena habis disembah dimakan ini kurmanya. Orang-orang bertanya, ya Umar, apakah kamu gak punya otak pada saat itu? Apakah orang-orang itu gak cerdas pada saat itu? Udah tahu hal yang gak berguna tiba-tiba disembah. Dia ngomong, enggak, kami pintar, tapi kami miss satu hal yang kami gak punya, hidayah dari Allah. Jangan kira orang yang narkoba, jangan kira orang yang bermaksiat, meminum minuman keras, menghancurkan kehidupannya, dia bukan gak tahu bahayanya, dia tahu. Tapi Allah belum memberikan sentuhan hidayah untuknya. Jadi kalau orang belum tersentuh hidayah, walaupun mulut kita berbuyur untuk menasehatinya dengan garis akal sehat yang mudah diterimanya, mereka gak mau dan menolak hal itu. Makanya Pak, hidayah itu nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita. Itu keadaan alam. Jazirah Arabia pada era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sedikit pun merasakan keamanan
Bayangin ulama kita jelasin antara desa ke desa lainnya yang jaraknya mungkin 10-15 kilo, gak ada orang yang berani melewatinya. Kenapa? Karena pasti ada begal-begal yang bersenjata yang dengan mudah membunuh dan menjarah hartanya. Itu era Nabi. Dan di Makkah pada saat itu ada 360 sesembahan dari patung-patung yang terbentuk dari berbagai macam bahan. 360. Yang paling besar namanya Hubal, ada namanya Lata, ada namanya Uzza. 360 jumlahnya yang diletakkan di Makkah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini keadaan Makkah pada saat itu bukan desa, bukan dusun, bukan tempat terpencil, enggak. Nabi dilahirkan di kota Makkah yang pada saat itu menjadi pusat tumbuhnya perekonomian dunia. Karena kebetulan jalur sutra, jalur dagang namanya, jalur dagang dunia itu pasti melewati kota Makkah, pasti. Ibu pernah tahu negara Singapura? Tahu. Maju, pesat, iya pesat kemajuannya. Padahal negaranya kecil. Orang Indonesia ini kumpul kencingin Singapura, tenggelam mungkin karena kecil. Tapi kenapa pesat kemajuannya? Karena di sana tertumpu pusat ekonomi, karena jalur menuju Asia dan Eropa harus melewati negara Singapura. Dan begitu pula gambaran Makkah pada saat itu seperti itu. Jadi perjalanan dagang dari Cina itu melewati melewati Yaman untuk sampai ke Syam, ke Palestina dan sekitarnya harus melewati Makkah. Dan pemegang kuasa di Makkah adalah kaum Quraisy. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Sekompleks itu Nabi Muhammad dilahirkan di tengah-tengah itu. Di saat memang bumi dunia gelap gulita karena kezalimannya, Nabi Muhammad Allah khususkan untuk lahir pada saat itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di pagi hari Allah titipkan cahaya tersebut di rahim Aminah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu Bapak Ibu, beliau di saat melahirkan dan membawa Nabi Muhammad dalam kandungnya tak pernah merasakan sedikit pun rasa sakit, rasa berat. La yajidu minha alaman wa la thiqala. Nabi pun lahir di pagi hari. Saya katakan tadi 12 Rabiul Awal yang bertepatan 20 April. Di saat beliau lahir, karena ini manusia khusus, balhum sayyiduhum, balhuwa sayyiduhum, beliau adalah puncak dari kemuliaan seorang makhluk ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau dilahirkan dalam keadaan bersujud, mu'min tarfuhu ila sama, mengangkat kepala ke langit, dalam keadaan sudah Allah ciptakan beliau sebaik-baiknya. Seakan beliau lahir dengan berhias diri, ulida makhulan, memaksakan memakai celak, maqtu'as surah, terputus sudah hari-harinya. Bahkan terlihat beliau berkhitan. Jadi kalau ditanya siapa yang mengkhitani Nabi Muhammad, nggak ada. Beliau dilahirkan langsung sebagai orang yang berkhitan. Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Khamsun min al-fitrah. 5 yang berkaitan dengan fitrahnya manusia. Di antaranya khitan, dan Rasulullah berkhitan. Tidak ada satupun orang yang mengkhitani baginda sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi dilahirkan, terlahirlah pula cahaya yang terang benderang
yang bahkan menyilaukan Busra dan Syam. Orang-orang yang ada ribuan kilometer melihat cahaya yang arahnya ke Makkah Mukarramah. Karena kita tahu bersama Palestina itu Syam, Suriah itu Syam. Jarak ke Saudi Arabia itu ribuan kilometer Bapak Ibu, dan ribuan kilometer pun memandang cahaya itu. Dan pada saat itu singgah-sana kerajaan-kerajaan yang megah, bahkan Persia dan Romawi runtuh karena tersebut, karena kelahiran Nabi. Wulidal habibu fal kainatu diya'u wa famuz zamanu fihi tabassumun wa thana'u. Seakan cahaya akan kelahiran Nabi betul-betul terlihat bagi siapapun, karena Nabi inilah, seorang inilah yang akan mampu merubah dunia beserta isinya. Syukur kita terlahir sebagai seorang muslim, bisa mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban, bisa dimuliakan oleh sesama. Coba bayangkan ibu, bapak, ibu tahu nggak siapa ayahnya? Tahu. Ibu tahu nggak siapa pamannya? Tahu. Ibu tahu nggak siapa ponakannya? Tahu. Ibu tahu nggak siapa kakeknya? Tahu. Kenapa ibu tahu? Kenapa bapak tahu? Karena satu, karena adanya pernikahan. Coba nggak ada pernikahan itu? Asal main tusuk aja, asal main aja. Berapa namanya? Allah salam kumpul kebo aja. Nggak ketahuan mana iparnya, mana saudaranya, mana pamannya, mana merwainya. Karena adanya pernikahan yang sahih, terikatlah suatu hubungan sosial satu dengan yang lainnya. Karena pernikahan secara agama, ini pamanku, ini saudaraku, ini iparku, ini ponakanku, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu diatur oleh rahmatnya Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Bayi ini yang kelaknya adalah orang yang paling tampan sekali wajahnya. Bahkan rembulan pun cemburu kepadanya. Nabi ini yang bahkan mengalahkan semua laki-laki yang Allah cipta di dunia ini akan ketampanannya. Bahkan Nabi Allah Yusuf hanya seperempat dari ketampanan Nabi Muhammad. Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk kita adalah sosok yang tingginya sedang, tidak jangkung tinggi luar biasa, enggak, dan tidaklah pendek, enggak, bal rad'atan minal qaum. Nabi yang memiliki kulit putih merona. Nabi Muhammad kulitnya putih kemerahan, bagaikan mawar. Indahnya mawar yang kita lihat, bukan putih pucat. Yang telapak tangannya lebih lembut dari sutra. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ma masasku dibajan wala hariran alyanu min yadi Rasulillah. Aku gak pernah memegang lembutnya sutra, lembutnya pakaian, melebihi dari lembutnya tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu tidak ibu bapak, tangan yang suci itu, tangan yang lembut itu, yang akan menjamu kita dengan syafaatnya. Nabi Muhammad itu punya telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Airnya disediakan di sampingnya gelas-gelas yang cantik, gelas-gelas yang mewah, disediakan khusus bagi orang yang akan meminum telaga Kautsar. Yang kata ulama, jumlah dari gelas itu sama seperti jumlah bintang yang ada di lautan sana, yang ada di langit sana. Ketika
Kita tahu bersama bahwasanya gelas itu tidak diperuntukkan untuk kita dan dia, enggak. Gelas itu untuk orang lain. Lantas Habib siapa? Lantas saya, bagaimana cara minumnya tanpa gelas itu? Ternyata dalam riwayat Nabi Muhammad khusus bagi umatnya yang akan mengambil air dari telaga Al-Kautsar tersebut dan meminumkan ke setiap jamaahnya, ke setiap umatnya langsung dengan tangan yang lembut itu. Ya Allah, semoga kita bersama mendapatkan kemuliaan tersebut ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Jabir bin Samurah, sahabat Nabi yang kecil, beliau yang mensifati bagaimana fisik Nabi, karena Nabi Muhammad punya 124.000 sahabat. Yang mampu melihat Nabi secara langsung hanyalah sedikit manusianya. Kenapa? Karena mereka tak mampu memandang keindahan tersebut. Mereka akan tertunduk karena keindahan wajah Nabi. Makanya sering kita dengar bahwa sahabat kalau duduk sama Nabi, burung ketika ada di kepalanya seandainya dia tidak akan kabur karena tenangnya orang itu tidak bergerak. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang melihatnya sekilas dia akan ketakutan karena wibawa beliau yang sangat tinggi. Tapi kalau seandainya dia tahu bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad, niscaya dia akan mengatakan orang ini adalah orang yang aku cintai melebihi dari siapapun di dunia ini. Enggak ada orang yang enggak jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, enggak ada orang yang tidak akan jatuh cinta kepada beliau. Semuanya pasti akan jatuh cinta. Dan ini disaksikan oleh siapapun. Bahkan orang yang benci sama beliau sekalipun, Abi Sufyan, ketika berada di Habasyah, di Azimur Rum, Hirakl, mendengar kabar bahwasanya ada seorang yang mengaku Nabi, maka dipanggillah, dicari orang Arab yang ada di kotanya, dipanggil, dan kebetulan yang dipanggil adalah Abu Sufyan, yang dia adalah musuh bebuyutannya Nabi Muhammad. Ditanya, saya dengar di Arab ada orang yang mengaku Nabi ya? Iya betul. Siapa dia? Apakah dia bernasab mulia? Maka Abu Sufyan tidak mampu untuk berkeramput, tidak mampu untuk berbohong dan mengatakan, iya dia orang yang mulia nasabnya. Apakah dia itu seperti apa ajarannya? Maka Abu Sufyan mungkin karena dia musuh ini bisa menggambarkan apapun, bisa menjelek-jelekkan, namanya musuh. Tapi Abu Sufyan seakan terbungkam dan tak bisa berkata-kata kecuali kejujuran. Maka Abu Sufyan mengatakan, yang aku dengar dia mengajarkan salat, dia mengajarkan silaturahim, dia mengajarkan amanah, dia mengajarkan afaf. Apakah umatnya, apakah pengikutnya berkurang atau tambah banyak? Maka Abu Sufyan mengatakan, iya tambah banyak. Lantas setelah pertanyaan itu ditanya lagi oleh Hirakl ini raja Bapak Ibu. Ditanya lagi, apakah umatnya banyak yang mengingkarinya, berkhianat kepadanya? Jawabannya tidak, semuanya setia kepadanya. Maka langsung mengatakan, jikalau seandainya kamu wahai Abu Sufyan benar dengan ucapanmu, niscaya dia akan menempati tempatku ini. Dan betul Romawi tunduk kepada Rasulullah saat Rasulullah diutus menjadi Nabi yang agung. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyid Abu Sufyan mengatakan apa? Ma ra'aitu ahadan ahabba ahadan ka ashabi Muhammadin li Muhammadin. Aku tidak pernah melihat orang yang dalam cintanya kepada seorang melebihi dari cintanya sahabat Nabi kepada dia. Wajar. Kenapa? Karena cinta itu akan merona di hati ketika kita melihat suatu keindahan. Bapak Ibu, Sayyidina Jabir bin Samurah beliau menjelaskan, Rasulullah itu berada di suatu malam, dia jalan, dan kebetulan pas di samping Nabi, tepatnya di atas Nabi, itu terlihat bulan purnama yang sempurna. Jabir bin Samurah
kebetulan melihat posisi itu. Beliau melihat ke Rasulullah, beliau melihat ke rembulan, beliau melihat kembali ke Rasulullah, beliau kembali melihat ke bulan, dan beliau mengatakan apa? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatil adhiyan wa alaihi hullatan hamra fa huwa ahsanu min al-qamar. Aku melihat Nabi Muhammad dan aku melihat rembulan, dan terlihat pada saat itu dua keindahan, dan aku tahu Nabi Muhammad itu yang lebih indah dari rembulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Hind bin Abi Hala beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u min nurihi tala'lu' al-qamar lailata badr. Nabi Muhammad itu bercahaya, dan cahayanya itu seperti cahaya rembulan di saat purnama. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa ghalaba dawuhu daw asy-syams. Tidaklah keluar baginda Muhammad di saat suatu siang kecuali cahayanya mengalahkan cahaya matahari. Maka karena itu Nabi Muhammad tak pernah terlihat bayangannya. Hanya beliau yang tak terlihat bayangannya. Bagaimana tidak, sedangkan matahari pun tercipta karena nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita membersamai beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dari kelahiran tersebut ada hal yang begitu memilukan, walaupun itu adalah momen keindahan bagi seorang ibu. Ibu di saat dianugerahkan oleh Allah buah hati dalam keadaan selamat, senang sekali, luar biasa. Bahkan semua masalah pun hilang karena senangnya melihat buah hati yang terlahir dalam keadaan selamat. Bahkan ini adalah bayi yang ganteng, yang penuh dengan cahaya. Tapi ternyata kebahagiaannya gak maksimal, tidak sempurna, ibu bapak. Kenapa? Karena tidak membersamai seorang ayah yang mendukung ibunya, seorang suami yang mendukung pasangannya. Karena kita tahu bersama bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanpa ayah. Ulama kita menjelaskan bahwa yatim itu ada 4 bagian. Dan paling parahnya posisi yatim, paling parahnya seorang yang dilahirkan oleh Allah sebagai seorang yatim adalah seorang yatim yang belum pernah sedikit pun melihat ayahnya. Dia dalam kandungan sedangkan ayahnya meninggal. Dia tak pernah tahu bagaimana lembutnya tangannya, bagaimana hangatnya pelukannya, bagaimana ucapan ayah atau abi atau baba. Dia belum pernah bisa mengucapkan itu. Kenapa? Karena ayahnya sudah tiada, dan ketiadaannya sebelum dilahirkan dirinya. Beliau menikah dengan Sayyidina Abdullah Siti Aminah. Berumur 2 bulan pernikahan itu, Sayyidina Abdullah itu berjalan. Setelah 2 bulan, jadi pernikahan Abdullah sama Aminah, Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah menikah. Setelah 2 bulan, Sayyidina Abdullah membawa barang, berdagang menuju kota Palestina, menuju Syam. Nah, setelah selesai berjualan, dan Sayyidina Abdullah tak tahu bahwasanya Sayyidina Aminah hamil. Berangkatlah Sayyidina Abdullah sampai sana, berjualan dia, alhamdulillah dengan ribih yang menguntungkan. Dia pulang. Sebelum beliau pulang ke Madinah, beliau itu mampir dulu ke Madinah. Sebelum beliau pulang ke Mekah, beliau mampir dulu ke Madinah. Kenapa habis beliau mampir ke Madinah? Karena paman-paman Sayyidina Abdullah itu asli orang Madinah. Makanya seakan Rasulullah ketika berangkat pun ke Madinah, beliau seakan pulang ke tempat keluarganya.
Karena Sayyidina Abdullah punya orang tua, punya ibu namanya Ummi Abdillah, istri dari Sayyidina Abdul Muttalib. Baik. Beliau asli Madinah dari kabilah namanya Bani Najjar. Itu sejarah. Sampailah ke sana bertemu sama saudaranya. Tahu-tahunya sakit Bapak Ibu. Karena kebetulan di Madinah itu dilanda suatu penyakit menular, wabah, penyakit panas. Maka karena itulah beliau wafat. Dan luar biasanya ibu Siti Aminah nggak paham dengan kabar wafatnya ayahnya, kabar wafatnya suaminya. Lahir Nabi Muhammad tanpa didampingi oleh ayah. Pantas Nabi Muhammad saat umur 6 tahun, Nabi Muhammad saat umur 6 tahun, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh ibunya. Nah, yuk kita jalan, dan ini perjalanan pertama Nabi Muhammad. Ini adalah perjalanan pertama Nabi Muhammad, safar perjalanan jauh. Dibawa oleh ibunya, digendong, naik onta bersama seorang lagi yang menemani perjalanan itu, namanya Ummu Aiman Barokah. Jadi perjalanan itu 3 orang, Rasulullah, Siti Aminah, dengan yang terakhir adalah Barokah. Berangkat Bapak Ibu naik onta, perjalanan 500 kilo, berhari-hari. Tujuannya satu, mengenalkan anaknya kepada keluarga paman-pamannya Rasulullah yang ada di kota Madinah. Makanya pelajarannya yang didapat apa? Yuk jangan bosan, yuk pelajarkan anakmu untuk merajut tali silaturahimnya kepada keluargamu. Dari kecil dimulai. Kenapa? Jika seandainya anak-anakku sudah besar sana, mereka tak akan peduli kepada rajutan tali silaturahim dari kerabat dan seterusnya. Bapak Ibu berangkat sampai Bani Najjar, sampailah Madinah. Setelah itu beliau itu belajar berenang, Ibu Bapak. Rasulullah belajar berenang di Madinah, fi Bani Najjar. Makanya amaliyah yang sunnah juga diajarkan bagi anak-anak adalah belajar berenang. Sampai itu Bapak Ibu, barulah Rasulullah diajak ke makam ayahnya. Ditunjukkan, anakku, itu adalah kubur ayahmu. Maka Nabi bingung harus berekspresi seperti apa. Beliau hanya meraba-raba bagaimana sih ketampanan wajah ayahku, bagaimana sih hangatnya pelukan ayahku, sehingga menangis beliau. Yang biasanya yang beliau lihat adalah seorang ayah yang tegap, yang ganteng, yang bungas, yang memiliki kasih sayang yang begitu besar. Tapi saat ini yang beliau lihat adalah patokan batu nisan. Nangis beliau, Bapak Ibu, umur 6 tahun. Setelah beliau itu menyelesaikan ziarahnya, tidak lupa bayangan itu, bayangan kuburan belum lupa, karena baru beliau ziarah, beliau pulang naik unta sama ibu, dekat sama ibu, sama rombongan yang tadi 2 orang saya bilang. Kurang lebihnya 150 kilo dari Madinah. Ternyata badan ibu mulai melemah, kulitnya mulai hangat. Maka ibu tak mampu untuk meneruskan perjalanannya menuju Makkah. Beristirahatlah di suatu tempat namanya Abwa. Semoga Bapak Ibu bisa berangkat umrah, menunaikan umrah, dan bisa berziarah, dan semoga bisa ke Abwa, insyaallah. Karena disitulah dimakamkan Siti Aminah, ibunda baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, belum hilang kenangan di pikiran Nabi akan kuburan ayahnya. Di saat itu pun ibu sakit dan tak mampu untuk meneruskan perjalanannya.
di bapak bapak atau di bapak, disandarkan di pangkuan Ummu Aiman dalam keadaan lemas, dalam keadaan sakit, menggigil. Abwa ini bukan desa, bukan kota, apalagi Abwa ini padang Sahara, gak ada siapa-siapa di sana. Teriknya matahari membakar, gak ada tempat yang nyaman untuk beristirahat. Apalagi orang yang sehat aja sakit, apalagi yang sakit. Maka tambah lemah fisik beliau. Dipapah beliau sallallahu alaihi ibunda, dan di saat dipapah oleh Ummu Aiman, ternyata tangan lembutnya itu mengarah kepada anaknya, seakan menandakan anaknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dipeluknya. Maka Rasulullah menghampiri ibunda dengan isyarat seakan memeluk, tapi belum sampai Rasulullah ke dekapan ibundanya, gugurlah tangan itu, dan di saat itu beliau meninggal. Bayangkan perjalanan hidup Nabi yang dikatakan bahwasanya Nabi adalah orang yang paling mulia. Nabi Muhammad mendapatkan musibah, dan musibah Nabi Muhammad tidak ada satupun di antara kita yang pernah merasakannya. Di tempat ini, kalau sudah kena musibah, kena masalah, seakan dunia itu ya Allah tak berpihak kepadanya. Berapa banyak orang yang baru kena musibah sedikit, mohon maaf, langsung mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Berapa banyak kena masalah dikit, bukannya dia tegar, tapi malah dia letoy, dan yang disalahkan adalah Allah. Allah gak adil sama saya. Inilah Habibullah. Bayangkan Bapak Ibu 6 tahun beliau tak punya ayah, tak punya ibu, dalam keadaan yang begitu menyiksa, dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana Nabi Muhammad umur 6 tahun beliau nangis, Ummi. Berapa? Ummu Aiman mengatakan, nah, ponakan apa anakku, ayo sabarlah engkau, ibumu sudah tiada. Kalau saat ini kita hanya berdiam diri, kesian ibumu. Ayo ya, kita sama-sama menggali kubur ibumu. Maka Nabi Muhammad dengan tangannya yang lemah, karena beliau masih umur 6 tahun, dibawa berusaha untuk menggali lubang, dan setiap galian di saat itu pula setiap tetesan air mata beliau terkucurkan. Makanya pantas Nabi Muhammad di saat beliau sudah menjadi sosok pejuang yang membawahi sekian puluh ribu umat, di saat beliau ingin beranjak dari Madinah ke Makkah, ketika waktu Makkah beliau membawakan seluruh sahabatnya untuk berkunjung di suatu tempat yang sahabat pun tak tahu tempat itu apa dan apa tujuan Nabi ke sana. Dan ternyata terlihat Nabi dengan khusyuknya menundukkan pandangannya ke tanah dengan duduk. Maka terlihat bahwa ada tetesan air mata yang membasahi janggutnya, dan bukan hanya janggut yang terbasahi, malah pakaian pun terlihat basah karena min syiddatil buka, karena tangisan beliau yang begitu terisak-isak. Maka sahabat mengkhawatirkan Nabi Muhammad dengan mengatakan, ya Rasulullah, mana? Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah menunjuk dengan jarinya yang suci ke suatu tempat, dan itu adalah hadza qabru ummi. Ini adalah kubur dari ibundaku. Maka karena itu abkal hadiru, semua orang yang bersama Nabi semuanya menangis. Bapak Ibu, ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintamu kepada seseorang akan terakhiri dengan perpisahan. Semua di antara kita pernah merasakan itu. Kita pernah bersedih atas wafatnya orang tua kita. Kita pernah bersedih atas wafatnya anak kita. Kita pasti merasakan perpisahan karena suami kita atau istri kita yang mendahului kita. Allah sengaja membuat Nabi Muhammad, men-setting Nabi Muhammad seperti ini, karena ujung dari suatu perjalanan dunia akan terakhiri dari kematian, dan kematian menjadi permulaan akan kehidupan yang abadi seseorang. Sehingga Nabi Muhammad tertanam jiwanya bahwa tidak terlekatkan sedikit pun dengan urusan dunia. Fa innaka mufariq. Pelajaran hidup Rasulullah, berangkatlah beliau. Sayyidina Abu Barakah mengatakan apa?
tak mampu Nabi Muhammad untuk mengubah arah pandangnya ke kubur ibunya dalam keadaan menangis. Dipeluk sama Abu Bakar, berusaha dihalangi. Dan di sini terus beliau ibu, ayo bawa ibu. Oleh bapak rumah iman, ayo bawa ibu, jangan tinggalkan ibu sendiri di sana. Sampailah ke Makkah, beliau mengetuk pintu. Sayyidina Abdul Muttalib sebagai kakeknya dibukakan pintu dan Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, mana ibumu? Ibu sudah meninggal kakek. Maka dipeluklah Rasulullah dengan pelukan yang hangat dengan penuh cinta. Dan beliau mengatakan, tenang Muhammad, engkau adalah aku, adalah ayahmu, dan aku adalah ibu. Maka disayangi Nabi, dikuatkan Nabi, dibesarkan Nabi atas cinta dari kakeknya. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu di saat beliau saat umur 6 tahun bersama kakeknya selalu dibawa kemana-mana. Bahkan di saat pertemuan kakeknya bersama seluruh orang-orang dewasa untuk bermusyawarah dan rapat sesuatu hal yang penting, Nabi Muhammad itu enggan untuk jalan-jalan Bapak Ibu. Beliau hanya duduk dan mendengarkan kisahnya orang-orang tua yang ada di sini. Itu Rasulullah. Dan sampai dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW dikatakan nanti ini akan menjadi sosok yang besar. Pelajaran kehidupan Nabi, jangan pernah kita repot, jangan pernah kita tak mau bawa anak-anak kita di pengajian-pengajian seperti ini. Saya tahu anak-anakku tak paham. Saya tahu anak-anak kecil yang ada di sini tak paham, mungkin dia masih pikirnya mainan. Tapi alhamdulillah berkah dan sir dari perbuatan kita yang menjadi cerminan dia, walaupun dia tidak bisa menerapkannya sekarang, tapi di memonya sudah terekam baik bahwa kamu orang tuanya, kamu pamannya, kamu saudaranya yang mengajak saya dari kecilnya, yang insya Allah tidak akan berubah. Adat itu akan dibawa terus, bahkan ketika kita sudah wafat, pasti anak itu mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah dibawa ayah ke sini, ya Allah, saya pernah dibawa umi dulu ke sini untuk hadir pengajian. Itu dari pelajaran dan didikan Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya. Di saat itu Rasulullah SAW ketika mau dipakaikan pakaian oleh Sayyidina Abdul Muttalib, beliau ngomong, kakek jawab dia, aku takut ketika saya balik pakaian kakek melihat auratku. Dari umur 6 tahun beliau seperti itu. Maka kakek dalam riwayat itu melihat ke tembok dulu sampai selesai pemakaian jubah ataupun pakaian Rasulullah sebelum bermain. Nah seperti itu seterusnya. Jadi tidak ada sedikit pun Nabi Muhammad pernah terlihat auratnya bagi siapapun. Tidak pernah Rasulullah memperlihatkan auratnya, bahkan di hadapan istrinya. Di saat Rasulullah SAW tidur bersama istrinya, beliau selalu menutupi dengan selimut. Dan makruh sekali untuk melihat apa hukumnya, makruh sekali, walaupun diperbolehkan, cuma kita dimakruhkan untuk melihat aurat kita sendiri. Ayo hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kayaknya sudah capek. Belum. Kalau itu tahu nggak, kalau sudah yang diungkapkan sejarah Nabi Muhammad itu, Allah indah, pengen penasaran, pengen tahu lagi. Walaupun kadang kita tahu sejarahnya, tapi di saat kita paparkan kembali, ya Allah, rasa rindu itu membuat kita penasaran gimana sih? Itulah Rasulullah. Dan jelasnya apa? Saya yakin orang yang menyimak baik di tempat ini, masalah yang menggantungi pikiran, yang kemarin, yang lusa, yang keberatan pikiran, ya Allah, masuk di sini damai. Teralihkan, merasa nyaman, santai, damai itu hati, karena terpusatkan pola pandang kita dan pola pikir kita kepada sosok yang bernama Nabi Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui di antara kita bersama ada Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan keberkahan kita menjelaskan sedikit sejarah Nabi Muhammad. Ya Allah, angkat segala musibah saya, angkat ya Allah segala kesulitan saya. Ya Allah, seandainya di antara kita yang ada orang yang sulit karena
Berikan kami ya Allah segenap kebaikan dunia dan akhirat kami ya Allah, dengan wasilah kami menyambut Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Ya Allah, hasya wa kalla, tidak akan ada doa yang tertolak di saat kami berwasilah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hazanan illa farahtah, wa la mu'siran illa yassartah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa ahbabana wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, dari orang yang menjelaskan riwayat tentang Nabi yang bernama Urwah bin Zubair di tahun 94 Hijriah, dilanjutkan oleh Wahab bin Munabbih, dilanjutkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, dilanjutkan oleh Ibnu Ishaq, dan seterusnya sampai detik ini orang akan menjelaskan kemuliaan Nabi Muhammad dengan sejarahnya. Dan ternyata wa in kanatil alsunu la tafi bi ushri mi'syar awsafi dzalikal mawsuf wa ala tafannuni wasifihi bi wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Walaupun seorang cendekiawan yang pandai untuk mengutarakan suatu kata dalam menjelaskan Nabi Muhammad, demi Allah dia tidak akan bisa menjelaskan Nabi Muhammad walaupun dunia ini hari-hari diperuntukkan untuknya, maka dunia akan hilang, nama Nabi Muhammad dengan sejarahnya tidak pernah hilang di dunia ini. Maka dari itu, jangankan 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari tak selesai kita bahas Nabi Muhammad. Tapi setidaknya walaupun sedikit yang terucap, cuman menarik hati. Kenapa? Apa yang ditarik? Untuk bisa merindu kepada Nabi Muhammad. Kesimpulannya, pelajaran hidup dari Nabi Muhammad menjadi motivasi kita untuk tetap berjuang. Kalau seandainya merasa musibah kamu itu paling besar, nggak ada apa-apanya dari Nabi Muhammad. Dan ketika musibah tertuju kepadamu, Allah mencabut sedikit untuk memberikan yang banyak. Allah mencobamu dengan sedikit kata, tapi Allah menyiapkan hal yang membuat engkau tersenyum. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah menangis, tapi tidak ada juga di antara kita yang terlelap akan tangisannya. Orang menangis, tapi orang itu pasti akan bahagia. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam dalam kesulitan pasti Allah akan berikan kemudahan untuknya. Dan kemudahan Nabi Muhammad SAW dengan cobaan-cobaannya, alhamdulillah, desa Pundu Darussalam mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad akan perjuangan itu, sehingga kita mendapatkan maksimal dalam kebaikan yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Sayyidil Habib Abdullah Al-Junni Al-Firid yang telah menceritakan sejarah daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat mencontoh, mengambil suri tauladan, dijadikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Beliau ini adalah gelarnya LC, Bapak Ibu. LC itu diketahui bersama S1-nya yang di luar negeri. Kalau kita di negara Indonesia ini kan ada SPD, ada yang lain-lainnya lah. Pokoknya kalau LC gelarnya itu S1 tapi kuliahnya di luar negeri. Terpancar dari situ kan kelihatan aja bahwasanya bobot bibitnya daripada beliau mengutarakan ceramahnya orang yang bergelar luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat ilmu manfaat dari beliau. Hadirin wal hadirah, jemaah yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki acara penutup yaitu doa.
Dengan segala hormat kami pintakan kepada Ayahanda Kiai Haji Muhammad Lutfi untuk memimpin doa penutup ini. Falyatafaddal mashkuran. في هذا المسجد جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما حورها تقواره ورحمه حورها تقواره ورحمه حورها تقواره ورحمه اللهم اشف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah rabbil alamin.